Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nur Adijah dengan NIM 11200241122. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 8 yang berjudul menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Baik, teman-teman, kalau kita perhatikan, sekarang banyak sekali masalah yang sebenarnya berawal dari hal kecil. Misalnya, karena emosi, tidak bisa mengendalikan diri, atau tidak berani berkata jujur. Padahal, kalau kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih tenang, hubungan dengan orang lain juga lebih harmonis. Nah, dalam materi ini ada 3 pembahasan utama, yaitu menghindari sifat gadab, yang kedua membiasakan kontrol diri, dan yang ketiga memberani membela kebenaran. Baik, pertama kita membahas tentang gadab. Nah, di sini misal contohnya ya, kita sudah mencapai gitu mengerjakan tugas kelompok, misalnya, pasti rasanya kesal. Nah, kalau kita langsung membentak atau berkata kasar, itu berarti kita belum mampu mengendalikan gadab. Nah, terus di sini misal ada penyebab marah. Nah, marah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada marah faktor fisik, misalnya karena kelelahan, lapar, kurang tidur, atau sedang sakit. Biasanya kalau kondisi tubuh sedang tidak baik, kita menjadi lebih mudah tersinggung, ya kan? Terus yang kedua adalah faktor psikis, seperti banyak masalah, stres, iri hati, atau terlalu memikirkan perkataan orang lain, gitu. Next, tingkatan gadab juga terbagi 3 tingkatan. Yang pertama, ifrat. Nah, ifrat apa coba? Nah, ifrat itu amarah yang berlebihan, itu sampai kehilangan kendali. Contoh, memukul, merusak barang, atau mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Nah, gak boleh ya. Biasanya setelah marah, orang tersebut baru menyesal. Terus yang kedua, Yang kedua itu adalah taprit, yaitu sama sekali tidak memiliki rasa marah, padahal dalam kondisi tertentu kita tetap harus memiliki ketegasan. Contohnya saat kita melihat ketidakadilan gitu ya. Terus yang ketiga adalah itidal, yaitu marah secara seimbang. Kita boleh merasa marah, tetapi tetap baik mengendalikan diri, memilih kata-kata yang baik gitu, dan tidak menyakiti orang lain. Nah, sikap inilah yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan beberapa cara sederhana ketika kita marah. Yang pertama, membaca ta'awudz, karena marah berasal dari godaan syaitan. Yang kedua, mengubah posisi, atau yang lagi berdiri coba duduk. Kalau masih marah juga berbaring. Terus diam sejenak. Kadang saat marah kita mengucapkan kata-kata yang akhirnya kita sesali. Jadi lebih baik diam dulu sampai emosi mereda. Keempat, berwudu, karena air dapat membantu menenangkan diri. Terus yang kelima, mengingatkan bahwa Allah mencintai yang mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. Nah, next, kalau kita mengendalikan marah, manfaatnya banyak. Misalkan hubungan dengan orang lain jadi lebih baik, hidup lebih tenang, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, next, selanjutnya adalah kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Artinya adalah berusaha bersungguh-sungguh mengendalikan hawa nafsu agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Contoh sederhananya, kita ingin membalas komentar yang bikin orang lain yang bikin kesal di media sosial, daripada langsung membalas dengan kata-kata kasar, kita pikir dulu akibatnya. Bisa jadi masalahnya malah makin besar. Nah, cara melatih kontrol diri yaitu berpikir tentang akibat dari setiap tindakan, bersabar, memperbanyak zikir, dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan. Nah, terus cara mengatasi kontrol diri di saat di rumah, bisa menghormati orang tua dan tidak membuat keributan di sekolah. Kita disiplin, menghormati guru, dan menghargai temannya. Di masyarakat kita menjaga kerukunan dan menghormati perbedaan. Next, pembahasan terakhir adalah berani membela kebenaran atau syaja'ah. Nah, di sini bukan berarti berkelahi atau membuat keributan, tetapi berani mengatakan dan melakukan hal yang meskipun tidak mudah. Seperti contohnya tuh kayak kita tuh nyontek saat ujian,
berani mengakui kesalahan ketika belum mengerjakan tugas, serta berani meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada orang lain, gitu. Terus di sini ada implementasi sikap berani membela kebenaran. Nah, itu berkata jujur, menjaga amarah, atau rahasia, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan berani mengakui kesalahan. Next, faktor yang terbentuk sikap di antara lain, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan pertolongannya, lebih mengutamakan akhirat, serta mendapatkan pendidikan karakter yang lebih baik dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Gitu. Hikmahnya di sini kita menjadi pribadi yang jujur dan dipercaya bagi keluarga dan masyarakat gitu, serta ikut menciptakan lingkungan yang adil dan penuh kejujuran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.